Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semuanya di sesi yang kedua yang sudah saya janjikan di hari yang kemarin. Seperti biasa, ini perjalanan saya pulang juga ya dari kantor tadi sama Tasnim Group sama Sofia, tempat dimana saya jadi konsultan di sana. Nah teman-teman, di sesi yang pertama kemarin dari 3 sesi yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman tentang mental health. Gimana sih cara kita booster mental health di situasi kita yang seperti ini, dan pentingnya mental health dalam situasi seperti ini saya sudah bahas loh di sesi yang pertama, bahwa kesehatan fisik ini tentu menjadi hal yang penting di situasi seperti ini. Tapi ternyata kesehatan fisik itu 80% tergantung oleh kesehatan mental atau mental health. Nah, dari 3 itu, saya review bentar ya. Itu ada 3 hal ya. Yang pertama ada 40%, kedua 20%, dan ketiga juga 20%. Nah, yang ketiga itu kemarin sudah saya share yang bagian 20%. 2% yang bagian pertama ya, yaitu tentang positive feeling. Bagaimana ternyata 20% kesehatan kita ditentukan oleh bagaimana cara kita untuk selalu berperasaan yang positif. Jadi kalau perasaan yang positif, kesehatan fisik kita juga akan positif. Orang yang lebih banyak bahagia jauh lebih sehat dibandingkan oleh orang yang lebih banyak bersedih atau cemberut gitu. Nah, teman-teman bisa cek ya di video yang pertama kemarin ya, tentang bagaimana sih cara kita agar bisa mengendalikan perasaan kita selalu dalam kondisi yang bahagia dan positif, sehingga kita akan memiliki ya 20% tambahan energi positif untuk fisik kita. Nah teman-teman, sekarang saya mau masuk ke 20% yang kedua. Nah 20% yang kedua ini apa ya? Selain yang pertama perasaan, yang kedua itu adalah ini dia, pikiran ya. Jadi yang kedua itu adalah pikiran. Teman-teman, kalau yang perasaan itu nantinya positive feeling, maka yang pikiran itu namanya apa coba? Positive thinking. Jadi berhusnuzon atau berprasangka baik, berpikiran positif jauh lebih menguntungkan kesehatan fisik kita dibandingkan kita bersuuzon atau berprasangka buruk ya. Dalam situasi seperti ini, berprasangka baik tentu akan lebih menguntungkan kita. Kenapa? Karena kita akan berfokus pada sisi yang cerah atau positif. Sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk, maka kita akan berfokus pada sisi yang gelap atau sisi yang negatif. Ada bright side, ada dark side. Nah, fokus ini penting banget loh teman-teman, karena apapun yang difokuskan, dia akan membesar. Kalau kita berfokus pada sisi gelap, maka gelapnya membesar gitu. Anggap aja memang corona ini memang sesuatu yang gelap gitu, membuat kita kehilangan banyak pekerjaan, membuat kita kehilangan banyak omset, dan banyak hal lainnya. Tapi kalau kita udah tahu ini gelap, kita fokuskan kegelapan ini, yang ada adalah kegelapan yang membesar dan bahkan menenggelamkan diri kita. Sebaliknya, kalau kita berfokus pada sisi positif dari apa yang terjadi dalam kondisi ini, maka kita akan membesarkan sisi positifnya. Mana yang lebih menguntungkan kita? Yang lebih menguntungkan tentu saja adalah ketika kita berfokus pada sisi yang positif. Dan inilah yang kita sebut dengan positive thinking. Kita mengarahkan fokus kita pada hal yang positif, bukan hal yang negatif. Nah, sekarang saya mau bagi tips gimana sih caranya agar kita selalu bisa positive thinking dalam situasi brutal sekalipun di hari ini. Nah, teman-teman, saya suka menggunakan kata brutal ya, karena saya terinspirasi ya dari satu buku, Good to Great. Ini kamu bisa baca di buku ini, bagus banget bagaimana cara kita bisa jadi orang yang besar ya, perusahaan yang besar gitu kan ya. Jadi jangankan situasi yang tidak normal, situasi brutal pun bisa loh kemudian kita ambil keuntungan. Caranya kayak gimana? Caranya adalah fokusnya haruslah pada sisi yang positif, bukan sisi yang negatif ya. Nah teman-teman, bagaimana cara kita untuk mengalihkan fokus kita? Yang pertama adalah, saya ulangi ya, bagaimana caranya kita untuk mengalihkan fokus kita dari fokus yang negatif menjadi fokus yang positif? Normalnya tentu saja situasi negatif orang fokus yang negatif. Tapi gimana caranya agar kita jadi orang di atas rata-rata? Ya alihkan dong dari situasi yang positif ini fokusnya, dari situasi negatif ini yang notabene fokusnya negatif ke situasi yang positif yang fokusnya positif. Caranya adalah kendalikan pertanyaan dan pernyataan yang Anda lakukan di situasi ini. Ingat, ada 2 hal, pertanyaan dan pernyataan. Contohnya gini, kalau orang itu pertanyaannya itu negatif, maka dia akan membuat fokusnya negatif. Misal, pertanyaannya begini, dalam situasi yang corona begini,
Mengapa ini terjadi padaku? Mengapa aku punya nasib seperti ini? Kenapa bukan orang lain saja? Kenapa bukan zaman dulu saja? Kenapa bukan zaman-zaman nanti aja? Kenapa harus dalam situasi seperti ini terjadi padaku di hari ini? Nah, pertanyaan yang seperti itu akan membuat fokus kita pada sisi yang negatif. Sebaliknya, kalau kemudian kita ganti pertanyaannya, apa yang bisa aku ambil keuntungan dari situasi seperti ini? Bagaimana cara saya mengambil keuntungan dari situasi seperti ini? Nah, mengapa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan saya dalam situasi seperti ini? Sisi baik apa yang ingin Allah berikan, Tuhan berikan pada saya dengan situasi seperti ini? Nah, dua pertanyaan yang berbeda pada akhirnya akan mengarahkan kita pada fokus yang berbeda. Ketika pertanyaannya adalah negatif, mengapa ini terjadi padaku? Maka dia akan memfokuskan diri kita pada sisi yang negatif, dark side. Tapi kalau kita bertanya pada sisi yang positif, apa yang bisa saya ambil keuntungan dari situasi ini? Maka kita akan mengubah fokus pikiran kita pada sisi yang positif. Ternyata bukan hanya pertanyaan, tapi juga pernyataan. Nah, semisal gini, pernyataan, aku benci dengan situasi seperti ini, aku sebel dengan situasi seperti ini. Ini membuat kita makin keruh dan makin dalam, tenggelam dalam persoalan. Sebaliknya, kalau kita ganti pernyataannya, aku terima situasi seperti ini, aku berdamai dengan situasi seperti ini, dan aku maafkan situasi seperti ini, dan aku menyambutnya dengan penuh sukacita. Nah, dua pernyataan yang berbeda pada akhirnya membuat perbedaan. Karena perbedaanlah yang membuat perbedaan. Pernyataan positif menciptakan situasi yang lebih positif. Pernyataan negatif menciptakan situasi yang lebih negatif. Teman-teman semuanya, pikiran-pikiran positif tentu saja sangat penting dalam situasi seperti ini. Karena kita akan membesarkan solusi alih-alih membesarkan persoalan. Kita harus berfokus pada solusi dan keuntungan yang kita bisa ambil dibandingkan kita berfokus pada persoalan dan kerugian yang kita dapatkan. Teman-teman, tips yang kedua, selain kita mengendalikan pertanyaan dan pernyataan untuk selalu fokus pada pertanyaan positif dan pernyataan yang positif, yang kedua adalah kita sering-sering bergaul dengan orang-orang yang positif. Ya, situasinya negatif, jangan ditambahin negatif. Ya, udah terimanya negatif, tapi kita harus merubahnya jadi yang positif dong. Maka bergaul itu penting. Faktor lingkungan tidak bisa tidak berpengaruh loh ya. Barang siapa dekat dengan tukang penjual minyak wangi, ya ikut kena wanginya dong ya. Nah, bergaul dengan orang-orang yang positif di situasi ini sepertinya lebih dari sekedar penting ya. Maka Anda bisa cek dong, siapa sih yang suka share-share berita-berita yang negatif, cerita yang entah itu hoax atau entah itu beneran, tapi negatif tetap aja negatif gitu kan ya. Maka Anda harus hindari dulu deh gitu kan. Kalau perlu gak usah lah dibaca statusnya gitu kan. Sebaliknya Anda mulailah cari-cari orang-orang dengan status yang positif, yang bikin kita optimis, yang kita punya harapan yang besar, dan kita pun pada akhirnya akan mampu menatap masa depan dengan lebih cerah, dengan muka yang lebih cerah teman-teman semua. Nah, bergaul dengan orang yang positif membuat kita tertular energi yang positif. Semangat itu menular kan, bahkan penularannya lebih cepat dibandingkan influenza gitu kan ya. Nah, anggap aja ini memang virus juga menular, tapi kita juga harus menyebarkan virus-virus yang positif. Kalaupun kita belum bisa menyebarkan, minimal kita cari dong orang yang bisa nyebarin virus-virus yang positif. Contoh-contohnya ya, nonton aja video-video di Ultra Semangat TV ya, subscribe gitu, sehingga kita setiap ada upload-uploadan yang positif bisa loh kemudian kita mendownload sekaligus mengecas baterai positif kita teman-teman. Nah teman-teman, dua hal itu penting ya. Jadi dari satu sisi di internal kita harus menjaga pertanyaan dan pernyataan yang positif. Dari sisi luar kita yaitu lingkungan, kita harus selalu bergaul dengan orang-orang yang positif. Ketika luar dan dalam kita jaga dalam posisi yang positif, insya Allah kita akan lebih mungkin untuk memiliki pikiran yang positif ya teman-teman. Itu dulu nih ya, saya batasin pembahasan kita. Nanti di sesi yang lain kita akan bongkar lebih lanjut. 20% yang kedua adalah positive thinking, agar kita bisa menciptakan kesehatan fisik yang positif,
positive feeling 20% ditambahkan, dan positive thinking 20% juga ditambahkan, sehingga kita sudah punya modal berapa? 20-nya dari fisik yang kita jaga dengan baik, tetap cuci tangan, tetap social distancing atau physical distancing, pakai masker gitu kan. 20% kita positive feeling, jaga perasaan kita agar tidak bad mood, dan 20% kita juga tambahkan dengan positive thinking, fokus pada sisi yang positif, alih-alih fokus pada yang negatif. Nah, sisanya berapa? Itu kan udah 60% tuh, sisanya 40%. Nah, 40% saya akan sharekan di akhir ya, di serial yang ketiga, di sesi yang ketiga. Tunggu ya, sharekan ini ke teman-temanmu agar kita bisa menjadi virus-virus yang positif yang pada akhirnya mampu menaklukkan virus-virus yang negatif. Makin banyak virus negatif, makin banyak juga kita harus nge-booster virus yang positif. Apapun yang kita tanam akan kita tuai, apapun yang kita sebarkan apapun akan kita kembali lagi dengan yang lebih banyak lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di sesi yang selanjutnya. Salam ultra semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.